mau membuka diri dan membuka hati untuk diutus Tuhan. Menyerahkan diri dan melayani. Dan merupakan suatu kesiapan dari umat Tuhan untuk melakukan firman Tuhan tadi dalam Matius 19 ayat 28. Ketika Tuhan memilih kita dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya, maka kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus bisa menjadi berkat, kita harus bisa menjadi teladan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Ya, emang cocok sekali yang istri saya bilang, kita tuh harus menjadi panutan dan teladan sekaligus menjadi berkat di mana kita berada. Ya. Menjadi beda ya, menjadi beda mungkin dalam lingkungan apapun, dari pekerjaan, rumah, lingkungan, itu menjadi terang dan garam, sehingga perilaku kita itu mencerminkan pribadi Kristus. Kita melayani ke semua orang, di mana kita berhubungan dengan semua orang. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang katakanlah mayoritas yang belum mengenal Tuhan. Kita ditempatkan oleh Tuhan bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud tujuan Tuhan, di mana kita harus memberitakan akan siapa Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan tujuan agar kembali tadi banyak orang yang diselamatkan, orang yang percaya. Proses itu emang ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan, ya itulah kehidupannya. Tapi di sisi lain itu kita sebagai orang-orang yang percaya khususnya, kita harus bahkan wajib hukumnya ya, jangan mau saat menerima enaknya aja, misalnya berkat, bahkan cuman ya. Tapi kita juga mau menerima yang seperti yang itu gitu. susahnya ya. Ya, betul. Oh harus, itu suatu kewajiban. Itu yang Tuhan mau lah ya. Harus mau, walaupun susah. Karena gimana pun juga satu-satunya jalan tuh kita tuh balik lagi sama Tuhan gitu. Mau gimana balik lagi sama Tuhan. Satu-satunya jalan tuh ya cuma ada di Tuhan. Jadi susah atau enggaknya pasti susah dan gak ada pilihan buat kita. Pilihannya cuma satu, balik lagi sama Tuhan gitu. Kita kabur, balik lagi sama Tuhan. Setiap segala sesuatu itu dalam menjalani proses tentu ada kesulitan, tentu ada hambatan yang kita hadapi. Apalagi ini dengan kita memperkenalkan siapa Tuhan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, pasti ada. Tetapi ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dengan tujuan tadi kita menyenangkan hati Tuhan, dan tujuan Tuhan menciptakan kita adalah kita melakukan pekerjaan baik. Bukan hal yang gampang kita menghadapi hari-hari ini gitu. Tetap semangat, tentunya tetap andalkan Tuhan, tetap setia, tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hidup kita, mari kita terus jadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pesannya tetap rajin beribadah, baca firman Tuhan, dan Amin. berdoa ya. Dan jaga protokol kesehatan. Tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Paling pesan saya memang semua saat ini mengalami kondisi yang amat sulit, baik itu pekerjaan, usaha, perekonomian, apapun itu. Kita dan lingkungan kita semuanya sama. Hanya saja yang bisa membedakan kalau kita tetap setia, kita tetap percaya, kita tetap berpegang sama Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang berbeda, sehingga orang-orang di dunia melihat kita nanti, kita akan tampil beda, kita akan lebih bersinar dari orang-orang yang ada. Kita balik lagi sama komitmen kita mungkin sama Tuhan. Dari awal kita tuh komitmennya seperti apa sama Tuhan pas kita mau diutus.
Terus selama menjalani komitmen ini pasti ada susah, ada jatuh bangunnya, tetap semangat aja. Terus Tuhan pasti berikan kekuatan supaya kita bisa ngejalanin komitmen sama Tuhan. Pesannya adalah masing-masing kita diberikan kesempatan, diberikan talenta di dalam kehidupan kita untuk mengemban tugas yang sudah Tuhan berikan. Dalam situasi sulit saat ini yang sama-sama kita hadapi, bagaimana kita menjadi garam dan terang. Semakin bertumbuh, semakin pengenalan akan Tuhannya semakin ngena di hati. Jadi untuk pesan untuk para jemaat, terlebih khusus untuk gembala, semoga kita lebih mendapatkan pengajaran lagi yang lebih baik untuk mengenal pribadi Yesus itu seperti apa. Ini kan udah hampir berapa tahun dari kecil juga di sini. Selama di sini pasti banyak pertumbuhan yang kita alamin secara pribadi dengan Tuhan. Baik itu mungkin lebih pribadi lepas pribadi yang lebih tahu, tapi selama di sini kita secara tidak langsung kita bertumbuh secara iman melalui firman-firman yang kita dapat dari yang membawakan firman juga, kayak gitu sih. Pokoknya semua firman yang disampaikan di depan sini semua membangun buat kita pribadi. Berapa puluh tahun ini sangat luar biasa karena kekeluargaan yang ada di tengah-tengah jemaat ini tidak akan kita jumpai dimanapun. Saya sudah merasakan, dan puji Tuhan demikian juga pertumbuhan rohani dari Bapak dan Ibu Gembala, dari semua pengurus jemaat yang terus mendukung untuk jemaatnya makin bertumbuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, juga kepada seluruh pengurus jemaat yang sudah membawa kami jemaat untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan. Lagi happy birthday buat Gereja Rehoboth Kana yang ke-25. God bless you. Tetap jadi berkat buat jemaat, semakin bertumbuh dan juga menjadi berkat untuk semua orang ya. Ya, Ayo mungkin Bapak Pandi. banyak dan semakin luas. Ya, semakin Ya. banyak memenangkan jiwa-jiwa Ya. ya. Oke, sekali. Rehoboth Kana, happy birthday ya yang ke-25. Semoga makin besar, semakin jaya, dan semakin luas. Amin. Selamat ulang tahun buat Rehoboth Kana yang ke-25 tahun. Semoga Rehoboth Kana semakin berkembang, semakin banyak jemaat. Terus orang-orang yang di dalamnya semakin kompeten dalam beribadah, semakin berapi-api, pribadi lepas pribadi. Terus jemaatnya juga nanti makin banyak dan bisa berkembang samping-samping untuk tahun-tahun kedepannya gereja ini. Jadi makin banyak jemaat yang ditampung di sini. Selamat ulang tahun, happy birthday untuk Gereja Rehoboth Kana. Terus bertumbuh, terus berkembang, dan terus memberkati, dan terus kita akan membawa jiwa-jiwa yang semakin mengenal Tuhan. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati.